Yesus mengatakan nyala engkau Saya iblis? nggak ngerti komparasi apa. Komparasi Iya, apa? di ayat Timbal balik 23. antara apa dengan apa? Matius Antara 16 apa ayat dengan apa? 23. Apa tuh Matius 16 ayat Kenapa 23? Yesus? Ya, Apa kenapa? Matius 16 ayat Ini 23? pertanyaan saya. Kenapa Yesus berkata kepada Petrus, nyala engkau iblis? Itu komparasinya dengan Yohanes 18 ayat 9. Dia, Yesus saya jawab tidak ya. mengingin. Kenapa Yesus mengatakan nyala kau iblis? Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara diberkati Tuhan, kita tahu bahwa seorang Agatha ini adalah seorang pedebat yang sangat luar biasa saat ini ya, viral. Saudara, tanpa berlama-lama kita akan saksikan tanggapan cerdas dari seorang Agatha terhadap seorang Muslim yang bertanya, bahkan berusaha untuk menjelekkan dan menyerang Alkitab. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Apa yang mau ditanya Firdaus? Oke, saya tanyakan tadi tentang ayat itu. Saya dengar Ayat tadi itu ada apa? kalimat ayat tadi yang dibahas itu tentang Yesus yang meninggal tadi itu. Saya dengar Akan tadi mati, ternyata akan mati ya, pada mati. hari Terus ada Apa tuh? dibangkitkan. Maksudnya itu gimana itu? Iya dong, dia dibangkitkan oleh Sang Bapa dan bangkit oleh dirinya sendiri. Karena dia satu dalam kodrat ilahi. Karena dia adalah firman yang satu di dalam Sang Bapa. Coba saya bisa mengandai-andai. Janganlah berandai-andai, ngapain kau berandai-andai? Oke. Ulah kejadian kau berandai-andai. Andai punya Pada mobil. saat Nah, seandainya Agatha pada saat hidup di zaman Yesus ya. ini bukan berandai-andai, ini pertanyaan donditan. Oh, oke, ya udah, gak usah itu, gak usah. Template Saya banget. bertanya. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan aja, nanti aku jawab. Lanjut. Oh, lanjut. Seandainya Agatha hidup di zaman Yesus, apakah Agatha menyelamatkan Yesus atau membiarkan Yesus disalib? Ini Petrus saja mau mencoba menghalanginya nggak berhasil, bahkan dikatain iblis. Loh, saya nggak mau dikatain Yesus iblis lah. Loh, saya akan diam aja loh. Orang Petrus saja mau menghalangi, katanya kan, nyala kau iblis, engkau suatu batu sandakan. Yo, aku nggak mau. Terus apa yang aku lakukan? Ya harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Sang Bapa. Harus digenapi seluruh yang tertulis tentang Yesus di kitab para nabi. Mana bisa saya melawan Allah? Ini kan kehendak Allah. Iya, kehendak Allah. Tapi kan ada juga di Lukas 16 pasal 2 ayat 12 itu. Gimana itu maksudnya? Apa isinya? Coba bacalah. Di sini itu Yesus pergi ke bukit berdoa semalam-malaman kepada Allah. Kepada Bapa. Allah. Teksnya Allah, Ya, Mbak. iya, Allah itu kan Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Oh ya. Terus yang Tuhan ini yang mana, Mbak? Yesus atau Bapa atau Allah itu? Coba, abang punya satu device lain. Coba baca dulu 1 Korintus 8 ayat 6. Oke. Gitu. Aku nggak tahu pertanyaanmu, Adi. Kok mutar-mutar sana, mutar sini? Apa pertanyaan? Ayatnya berapa tadi, Mbak? Ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 6. Matius 11 ayat 25. Dibaca dulu dong. Ya, nanti dulu, ini dulu. Apa pertanyaanmu apa? Saya mau nanya pertanyaanmu apa, Adi? Ya, kan saya nanya tadi, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itu kan Yesus lagi berbicara kepada murid-muridnya loh tentang penderitaan Ya, itu dia dan siapa lalu saja? dibunuh. Ini Siapa kan saja tadi gimana? Ini kan tadi udah dibilang ya. Ini kan Coba dibaca dari ayat 21. Baca baik-baik dari ayat 21 sampai 28. Anda mau dengar nggak? Anda mau dengar nggak? Ini kalau kamu masih muter, kamu turun aja. Tahu cara turun kan? Keluar dari sini, menjijikkan kau. Itu aja kau putar-putar. Ini kan dari tadi udah aku jawab. Anda turun aja, bro. Kalau di sini Anda cuma bikin Oke. nambah dosa. Matius Turun. Jadi iblis turun 16. aja. Matius 16 ayat 23 itu komparasinya dengan Yohanes 18 ayat 9. Coba dibaca. Maksudnya Dibaca dulu. Komparasi apa? Komparasi Kenapa artinya Yesus kenapa Yesus Nggak, mengatakan komparasi apa? ya ada Komparasi hubungannya, itu apa? ada hubungannya di situ. Hubungannya apa? Timbal balik, hubungan timbal balik. Nah, saya Apa tuh? di ayat 23 dari Matius 16 itu kan, kenapa Yesus mengatakan nyala engkau iblis? Saya nggak ngerti. Komparasi apa? Komparasi Iya, apa? di ayat Timbal balik 23. antara apa dengan apa? Matius Antara 16 apa ayat dengan apa? 23. Apa tuh Matius 16 ayat Kenapa 23? Yesus ya Apa? kenapa Matius 16 ayat ini 23. pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata kepada Petrus, nyala engkau iblis? Itu komparasinya dengan Yohanes 18 ayat 9. Dia Yesus saya jawab tidak ya. mengingin. Kenapa Yesus mengatakan nyala kau iblis? Karena Petrus menghalangi apa yang sudah dinubuatkan nabi-nabi. Sementara Yesus itu datang untuk menggenapi seluruh tentang dia di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud. Siapa saja yang 18 ayat 9. menghalangi? Coba Anda baca dulu. Dengar. Ini mau saya jawab. Saya udah ngerti banget. Jadi kenapa Yesus mengatakan nyala kau iblis? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah.
Apa? Kehendak Bahwa Allah dia akan disalibkan loh. Matius 16 ayat 21 Gimana kan dia mau udah dibilang. disalibkan? Coba baca baik-baik, baca baik. Gini. Dengarkan saya. Matius 16 ayat 21 dikatakan, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, dia harus menanggung penderitaan dari tua-tua, imam-imam ahli Taurat, dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini nubuatan tentang dia di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan ini harus digenapi. Yesus datang itu untuk menggenapi ini. Taurat Musa, Mazmur Daud, kitab nabi-nabi. Jadi siapa saja yang menghalangi terjadinya nubuatan ini, penggenapan nubuatan ini, itu berasal dari iblis. Kalau ada yang memfitnah Yesus itu tidak disalib, itu iblis. Karena Yesus itu tidak pernah lengah ketika dia menjadi manusia. Dia tidak pernah lengah terhadap nubuatan yang dia berikan kepada nabi-nabi. Jadi kalau ada yang mau mengatakan Yesus itu tidak disalib, itu iblis. Tidak boleh. Makanya kenapa Petrus dikatakan iblis? Muridnya sendiri mencoba menghalangi, dikatakan iblis. Jadi kalau ada iblis-iblis dari goa mengatakan Yesus tidak disalib, maka jangan percaya. Ya, saya nggak kejang-kejang. Ini jawaban saya. Kamu mau percaya atau tidak? Ya itu silakan. Ya, silakan Firdaus. Apa? Udah ketemu ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Sudah. Di situ ada Allah Bapa sama Tuhan Yesus Kristus. Namun Maksudnya bagi gimana? kita hanya ada, ini saya hafal. Namun bagi Ya. kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Dia langit dan bumi ini diciptakan, segala sesuatu diciptakan, dan karena Dia kita hidup. Jadi siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, itu adalah Allah Tritunggal. Itulah di dalam keilahiannya. Di dalam kodrat keilahiannya, Yesus itu adalah firman yang satu di dalam Bapa. Tetapi di dalam kemanusiaannya, itulah gelar Tuhan diberikan kepadanya. Jadi memang di dalam Alkitab itu hanya ada satu Tuhan, satu Allah, yaitu Allah Tritunggal, yaitu Sang Bapa. Dan satu Tuhan itu adalah Kristologi, firman yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Itu yang dikatakan Tuhan. Ada lagi bro, yang mau ditanya bro? Sebenarnya banyak sih ya, tapi ya udahlah. Itu saja. Apa? Ini tentang Gak apa-apa, apa? tanya. Tentang Yesus kan di Yohanes 5 kalau nggak salah ayat 30. Apa tuh? Yohanes 5 ayat 30 kenapa? Yesus, apa katanya di situ narasinya kurang lebih gini, Yesus itu utusan dan dia tidak menghakimi sesuatu apa Ya, saya dia bacain ya. kehendaki. Ya, silakan. Yohanes 5 ayat 30. Bro, kalau kamu mengutus suaramu ke Yogyakarta dalam rupa perkataan, ya, kamu telepon lah orang-orang di Jogja, itu kira-kira kamu ngerti nggak itu maksudnya apa? Mengutus ya, itu saya mengeluarkan suara itu, bukan mengutus. Iya, itu kamu lagi mengutus suaramu itu, lagi mengirimkan suaramu itu ke Jogja. Nah, itu kira-kira kamu tetap satu dalam hakikat manusia atau ada oknum lain? Waduh, saya bingung kalau begitu. Oh, kok bingung sih? Karena kan kata utusan itu pasti berbentuk fisik. Terus apa bilang? Iya, itu kan. Sekarang saya tanya, Coba. kamu Islam atau Kristen bro? Saya Islam. Oke, coba kalau di Maryam 83 Allah mengutus setan-setan. Setan itu ada fisiknya nggak? Coba tanya. Itu dia bab goib. Kan dia goib dia itu. Oh, tadi kalau kamu bilang kalau diutus berarti ada fisiknya. Dia kalau sekali. Loh, jadi gimana itu Di setan ada zaman dulu fisiknya itu? juga, di zaman dulu juga itu setan banyak itu apa? Setan itu sifat Banyak atau itu makhluk? bergantian Nah, saya jadi tanya, setan itu sifat atau makhluk? apanya? Setan itu sifat atau makhluk sih menurutmu? Sifat itu seperti apa? Tingkah laku begitu itu sifat. Enggak, saya tanya, setan itu sifat atau makhluk? Setan itu sifat juga, makhluk juga. Oke. Cuma dia berada Oh, di bisa. yang gaib-gaib. Oke. Sifat aja bisa diutus sama Allahmu. Ini kan berbicara konsep karena dia kan Tuhan, Itu saya Yesus kan tanya, Tuhan. sifat aja bisa diutus sama Allahmu. Apalagi suaramu bisa kau utus kemana aja. Terus Oh, kamu berarti kok Yesus bilang ini- nggak suaraku ini adalah nabi gitu? Karena saya mengutus suara saya. Atau setan tadi udah diutus Allah, dia jadi rasul gitu. Berarti Bukan, gimana kan itu ini kan Maryam konsepnya 83? bukan begitu. Iya, saya Maryam tanya, 83. kira-kira Maryam 83 itu setan itu jadi rasul atau jadi nabi? Waduh, kalau itu tidak. Karena Rasul itu membawa berita.
Ya itu tadi ya, firman itu yang diutus ke dunia. Bapa mengutus firman-Nya. Jadi yang diutus itu apa? Firman ke dunia, lalu menjadi manusia. Itu Berarti ya, Yesus- firman itu diutus. Itu Yesus utusan. Iya, firman itu yang diutus, bukan kemanusiaannya. Firman itu hakikatnya Allah. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Oke, tunggu. Ya, lu kok lu. Beda ini, utusan Musa, utusan Abraham beda. Ada. Oh ya, maka pada pertama firman. Apa? Pada mulanya Ya, telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan firman itu adalah Allah. Jadi kodrat Allah. firman itu Allah. Dia bersama-sama dengan Allah yang adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Sebentar, saya selesaikan. Tadi kamu sudah saya suruh baca 1 Korintus 8 ayat 6. Ya kan? Ada satu Allah, yaitu Bapa. Allah itu adalah sang Bapa. Bapa itu mengutus firman-Nya sendiri yang ada di dalam dirinya ini. Itu yang diutus ke dunia, baru jadi manusia. Sama nggak dengan Musa? Musa itu utusan yang memang dari dunia ini diutus kepada Bani Israel. Tetapi berbeda dengan kepengutusan firman itu. Firman itu dari sorga, diutus ke dunia. Beda dengan manusia yang diutus dengan manusia lain. Beda, Allah mengutus Allah. Paham nggak di sini, bro? Makanya saya bilang tadi, analoginya ini, pendekatannya adalah kamu mengutus pikiranmu melalui suara. Kamu sedang mengutusnya ke tempat saya ini di Maldives. Tanpa kamu kehilangan suaramu, tanpa kamu kehilangan pikiranmu, kamu sudah mengutus suaramu sampai ke sini. Apakah suaramu itu adalah utusan? Di dalam Alkitab sendiri, Yesus itu tidak pernah mengatakan aku utusan. Nggak ada. Bapa mengutus aku. Cari iya. Cari di Alkitab kalau ada pengakuan Yesus, aku adalah utusan. Nggak pernah ada. Bapa Oke, mengutus nanti aku. itu jadi PR saya. Bapa jadi mengutus aku diutus Bapa. Gak pernah dia bilang, aku utusan. Gak pernah. Cari aja dalilnya kalau ada. Mencret botak sariawan, muntah darah, opnam, gak akan nemu kamu. Oke, nanti itu jadi PR saya. Jadi PR. Itu jadi Gimana? PR saya. Jadi PR. Iya, gak apa-apa. Bagus itu, bagus. Bagus untuk kesehatan mentalmu. Ini kayaknya kok Oke, udah oke. paham. Sudah paham. Oke, Sedikit. kapan dibaptis? Waduh. Coba kamu baca Yohanes 17 ayat 3. Coba kamu baca. Kamu ngomongin utusan kan? Coba baca Yohanes 17 ayat 3. I just give them a na 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 I love by Berapa tadi, apa Kak? tuh? Ayat Yohanes berapa? 17 ayat 3. Ini kan mereka selalu kan mengatakan Yesus utusan, nggak ada di situ kata utusan. Yang telah engkau utus, bukan, nggak ada dibilang aku utusan, nggak ada. Aku aja kalau diutus mamaku nggak lantas aku jadi utusannya, tetap aku anaknya. Masalahnya mamaku udah mati. Bye. Kiamat mana? Apa tuh? Kristus yang telah engkau utus. Nggak dengar aku. Inilah hidup yang kekal itu kan? Iya, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau kau mau hidup kekal, kau harus mengenal Yesus, bukan mengenal Mamat. Kau harus mengenal utusan Bapa, yaitu Yesus, bukan mengenal Musa. Mau nggak kau hidup kekal? Ayo. Siapa yang tidak mau hidup kekal? Jadi kalau mau hidup kekal, itu harus mengenal Yesus. Apa yang diperkenalkan Yesus? Pasti Bapa, Allah yang benar, bukan Allah negeri Mekah. Yesus itu nggak pernah mengenalkan Allah negeri Mekah. Dia memperkenalkan Bapa. Tapi kagak saya lihat di situ di TL-nya. Di TL-nya ada Esa, kata-kata Esa. Mana ada Esa? Allah yang benar. Mana ada Allah yang Esa? Jangan kau ganti-ganti
Ya aku punya di Alkitab ada 2 jenis ini. Ada TB1, ada TB2, nggak ada TL. Tanah lapang. Kau mau hidup kekal nggak? Aku tanya dulu kau. Mau. Ya kau harus kenal Yesus, bukan kenal Muhammad nih. Kalau kau Cara mau hidup mengenal kekal, Yesus kau itu harus bagaimana? mengenal Yesus. Kalau kau mau mengenal Yesus, maka Yesus akan memperkenalkan Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Ya Bapa, bukan Tuhan Negeri Mekah. Bukan Tuhan, bukan Allah yang nggak bisa punya anak. Mana ada Yesus memperkenalkan Allah yang nggak bisa punya anak? Rugi dong. Mau hidup kekal nggak? Mau. Ya udah, kau harus kenal Yesus. Mau aku kenalin nggak? Iya. Tolong dikenalin. Nah itu, jangan kau kenal nabi-nabi yang lain. Kau kenal Musa aja, nggak selamat kau, nggak hidup kekal kau. Kau harus mengenal Yesus. Nggak ada itu. Gitu. Atau kau mau masuk Islam aja terus? Kan di dalam hidup itu harus belajar, Mbak. Iya, kalau kau cuman masuk Islam, kau nggak akan kenal Yesus karena di dalam kitabmu nggak diperkenalkan banyak tentang Yesus. Oh gitu ya. Iya dong. Kau Itu harus kan mengenal Yesus kan bahasa apa, Mbak? Bahasa Ibrani ya? Dia bisa semua bahasa. Lu saya bahasa Bukan, Indonesia bukan. aja dia melihat ini, tahu dia. Ketika Oh. Yesus itu hidup di antara para manusia, ya, tepatnya itu di Israel. Israel saat itu bahasa yang mereka gunakan sehari-hari itu adalah bahasa Aramaik dan bahasa Yunani Koine. Bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Yunani Koine. Jadi Yesus itu menggunakan bahasa Yunani Koine. Itu. Makanya kitab kami ini juga berbahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Seperti itu, Bang. Nggak ada bahasa Arab ya, Bang? Tapi di apa di TL itu ada bahasa TL, ada bahasa TL itu apa sih? TL itu apa sih? terjemahan Coba lama. dulu. Ya ini saya terjemahan lama nih. Ini saya punya TL. Yohanes 17 ayat 3. Ini saya pakai TL. Ini terjemahan lama nih. Loh kan udah saya bilang saya punya keduanya. Ini TL, yang ini TB. Siapa bilang Allah yang Esa? Kalau di Yohanes 17 ayat 3 itu Allah yang benar, bukan Allah yang Esa. Allah yang Esa itu di Matius. Coba lihat TL-nya, Mbak. TL. Ya, tunggulah, TL kan, tunggulah nih ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nih, ini saya buka kamera. Kok nggak bisa deh kameranya deh? Agak lemot HP ku nih ya. Nah, nih Bang. Kelihatan nggak? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah yang Esa, Dek. Tuh, Itu TB, Mbak. TB itu. TL. Nah, nih ini tahun 2000 berapa ini? Nih, saya akan kasih tahu kau. Ini, nih. Agustus tahun 2000. Di mana ada TB tahun 2000? Itu TB, Mbak. Itu baru TB itu terjemahan TB itu dia. Ini TL, terjemahan LAI 1974. Ini. Ya kalau di tahun 2000 ya ini baru. Nah, ini yang TB itu yang ini, nih. Nih, ini saya baru beli nih. Nah. Coba itu, Mbak, lihat itu terjemahan baru TB. Teks Alkitab terjemahan baru TB LAI 1974. TL-nya, Mbak. Itu apa itu TB itu, Mbak, TB. Coba Mbak lihat baik-baik itu dalam kurung itu TB. Agustus tahun 2000. Udah akan dikatakan terjemahan baru. Ini TB2. Saya ada ini. Itu TB semua, Mbak. TB2, TB itu TB kan semua. Coba cari TL-nya, ternyata Allah yang Esa. Coba kamu buka kamera deh. Kamu bisa nggak? Saya cuma pakai satu handphone, Mbak. Di handphone saya ada Alkitab yang ada TL-nya, Nggak ada suara. TB-nya sama. Ini seriusan gue nggak ada suara. Ada. Apa tuh?
Coba Di- kamu buka aja. Aku nggak tahu terjemahan lama itu yang mana. Itu yang pakai bahasa ini ya. Mendem ya? Enggak jelasin ya. Tadi di sini. Enggak. Udah enggak? Iya, ini handphone saya agak budek. Tunggu ya. Gua beli iPhone baru ya. Makanya kalian tuh ngasih banyak-banyak gift ya sama saya. Biar saya beli handphone baru, nanti saya beli mic atau sound card lah. Kalau yang Arab gundul nggak tahu. Iya, karena Arab gundul itu Mbak enggak harus belajar dulu Mbak. Ada lagi yang mau kamu tanya. Jadi itu ya, kalau kamu mau hidup kekal, kau harus mengenal Yesus dan mengenal Allah yang benar. Kalau kau mengenal Allah Berarti- yang salah, kau nggak hidup kekal. Kau meninggal. Oke, berarti kalau mengenal Yesus itu kita mengikuti semua ajaran Yesus ya. Oh iya dong, harus sama seperti Kristus. Oh iya iya. Oke, nanti saya lanjut apa? Saya mau sholat dulu. Oke, Soalnya di sini silakan. Alhamdulillah. Nah, saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya, bahwa apa yang terjadi, ya, seorang muslim ini dia tidak mengerti apa arti ketika Yesus mengatakan nyala iblis kepada Petrus ketika Petrus mencoba menghalang-halangi kehendak Allah dikerjakan lewat Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Karena sudah dinubuatkan di kitab para nabi, di kitab Mazmur dan kitab Mika, bahkan saudara, kitab-kitab sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya telah bernubuat bahwa Yesus ini akan mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia, supaya apa? Orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dialah Mesias itu, seperti yang dikatakan oleh kitab Mika, dan dialah, saudara, Bapa yang kekal itu, seperti yang dikatakan di kitab Yesaya, dan dialah Allah Sang Tuhan yang telah bangkit dan tidak binasa, seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Saudara, Yesus mengatakan, aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Memang sebagai murid seperti Petrus dan murid-murid lain pasti tidak tega mendengar dan melihat guru mereka akan mengalami kebinasaan. Tetapi itu hanya sementara. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sebab kematiannya bukanlah kematian terhadap dirinya, tetapi kematian terhadap dosa, supaya dosa dan upah dosa, yaitu maut, tidak berkuasa atas seluruh manusia yang percaya kepadanya. Inilah yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita seberang. Dan hari ini biarlah mereka yang tidak menyadari dan tidak mengerti akan hal ini, mengertilah akan hal itu, sebab nubuat itu harus dikerjakan. Dan orang yang menghalang-halangi pekerjaan itu artinya dia sedang dipakai setan dan setan sedang memakai dia. Itu sebabnya Yesus katakan, "Enyahlah iblis," katanya. Ya, kiranya video ini memberkati dan video ini mengedukasi. Dan kalau saudara terberkati dengan video ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa.